Assalamualaikum teman-teman. Mudik, banyak orang-orang yang skip sholat. Mungkin teman-teman yang masih menjaga sholatnya terkadang memperhatikan bagaimana ketika di kereta, orang-orang sepanjang perjalanan mereka nggak bangun dari kursi mereka. Mungkin kalau kita mau husnuzon, oh mereka pasti sholat kok, tapi mungkin sholatnya sambil duduk. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dengan jeli, terutama di waktu subuhnya, kalau ada kereta yang perjalanannya subuh, ya itu dari semenjak adzan subuh sampai matahari terbit, orang-orang tertidur, nggak sholat sama sekali. Lalu setelah sampai di tujuan, ketika jam 7, mereka baru sholat di masjid. Ini perlu kita bahas, karena mindset sebagian orang ngira kalau lagi perjalanan nggak apa-apa sholat di skip dulu. Nanti sholatnya ketika udah sampai. Ini fatal. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah Allah tetapkan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Waktunya udah ditetapkan. Maka nggak boleh kita skip sholat untuk alasan apapun. Nggak boleh. Kecuali kalau emang kita pingsan. Atau untuk alasan yang menyangkut nyawa. Seorang dokter lagi ngoperasi yang nggak mungkin dia bisa lepas. Kalau lepas sebentar aja bisa mati pasien misalnya. Dan operasinya memakan waktu sampai 15 jam misal. Sehingga dia harus nge-skip waktu duhur, asar, bahkan maghrib. Kalau itu urusannya udah masalah nyawa, darurat. Tapi kalau alasan cuman karena safar atau sakit, nggak boleh skip sholat. So, solusinya gimana sih? Gini teman-teman, kita harus paham ya. Dalam masalah sholat, ingat kita harus sholat sesuai waktunya. Subuh di waktu subuh, duhur di waktu duhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya. Nah, ketika kita lagi perjalanan, boleh dijamak sholat. Apa itu jamak? Yaitu menggabungkan dua sholat dilaksanakan di satu waktu sholat. Tapi salamnya tetap dua kali. Contoh, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan di waktu duhur. Dengan cara dia sholat 4 rakaat, lalu assalamualaikum, lalu dia bangkit lagi untuk sholat 4 rakaat asar. Dikerjakannya di waktu zuhur. Atau sebaliknya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Nah, kemudian maghrib dan isya itu satu kelompok lagi. Di mana sholat isya bisa ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Dia sholat maghrib 3 rakaat, lalu salam, lalu sholat 4 rakaat isya. Atau si maghribnya yang ditarik ke isya. Sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat. Nah, selain itu nggak ada yang boleh ditarik ke waktu yang lain. Contoh, mau sholat asar di waktu maghrib, nggak bisa. Atau sholat isya ditarik ke subuh, nggak bisa. Atau subuh ditarik ke zuhur, nggak bisa. Karena tadi kelompoknya cuma dua. Zuhur dan asar, ini satu kelompok. Maghrib dan isya, ini satu kelompok. Yuk kita sekarang langsung ke contoh-contoh. Kita melakukan perjalanan dari Bandung sampai ke Yogyakarta, misalnya naik bis. Dan si supirnya nggak mau berhenti di waktu sholat. Kan ada tuh supir-supir bis yang pengennya terobos terus. Akhirnya kita berangkat jam 7 dan kita baru sampai Jogja jam setengah 5. Berarti asar tuh. Zuhur masih di bis, turun kagak boleh. Apakah kita akhirnya sholat zuhur di bis? Jawabannya no. Karena gak boleh sholat wajib di kendaraan tuh gak sah. Sholat gak sah dilaksanakan di kendaraan kalau sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh. Nabi SAW sholat sunnah tuh sambil di atas kendaraan beliau, yaitu keledai atau kuda atau unta, di mana beliau sholat sambil duduk, sambil menghadap kemanapun, gak harus ke kiblat. Kalau sholat sunnah boleh di kendaraan sambil duduk. Adapun sholat wajib tidak boleh sambil duduk, harus sambil berdiri. Harus sempurna. Dia harus punya wudhu. Dan teman-teman bisa wudhu dengan air yang minim walaupun di bis. Bisa kok. Di video sebelum ini saya udah mempraktekkan cara wudhu pakai air yang minim. Teman-teman nanti bisa tonton. Dan itu bisa banget walaupun dilaksanakan di kendaraan. Nah jadi teman-teman kembali ke kisah tadi. Di bis kita perjalanan dari jam 7 nyampe Jogja setengah 5. Maka kita nggak boleh sholat zuhur di bis. Nggak sah. Karena kalau sholat duhur di bis, berarti kita sholatnya sambil duduk, kita nggak wudhu, kita nggak menghadap kiblat, itu syarat sah, rukun-rukun sholat pun nggak terpenuhi. Maka yang kita lakukan adalah, sholat duhurnya kita niatin ditarik ke asar, yaitu ketika sampai di tujuan.
Oke, jam 7 berangkat, jam setengah 5 sampai, berarti sholat duhurnya pas di waktu duhur kita niatin tarik ke asar, namanya jamak takhir. Dimana setelah sampai tujuan, kita sholat duhur 4 rakaat, lalu sholat asar 4 rakaat. Atau kalau perjalanannya memang sudah melebihi 87 km, maka boleh sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu kasus pertama. Kasus kedua, gimana nih kalau perjalanan misalnya naik pesawat? Dimana kita perjalanan misalnya dari jam 7 pagi dan baru nyampe jam 7 malam. Dimana kita nggak mungkin bisa sholat duhur dan asar turun dari pesawat dulu, mati kita loncat dari pesawat kan. Nah, kalau emang nggak ada pilihan kecuali harus sholat di kendaraan, barulah di sini kita diperintahkan untuk sholat sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita mampu berdiri nggak boleh duduk. Kalau kita mampu wudhu nggak boleh kita tayamum. Pesawat itu ada WC-nya. Kita bisa wudhu di pesawat dengan air yang minim tuh sangat bisa. Dan di pesawat masih mungkin kita berdiri loh. Masih mungkin. Jadi di kursi, tapi kita berdiri di tempat depan kursinya. Tapi kalau emang nggak memungkinkan wudhu, karena airnya sangat lagi habis misal, airnya habis. Kemudian berdiri juga nggak mungkin, karena ketika berdiri kepentok nih kepala kitanya. Maka pada saat itu, kita sholat apa adanya, sesuai kemampuan kita semaksimal mungkin. Mau gimana lagi? Wong perjalanannya duhur dan asarnya belum sampai tujuan, dari jam 7 pagi baru nyampe jam 7 malam. Kan nggak ada pilihan kecuali sholat di kendaraan. Maka pada saat itu, sholat semampu kita. Nah, yang banyak orang-orang perlu diperbaiki adalah ketika di kereta, teman-teman. Banyak yang ketika sholat di kereta itu sambil duduk dan tayamum. Padahal, di kereta masih bisa wudhu, ada WC-nya. Bahkan di banyak kereta eksekutif, itu ada musolanya. Dan berhubung di Pulau Jawa ini, kereta itu antara ke timur atau ke barat, berarti kiblat tuh bakalan tetap gitu. Kalau di musola tuh kiblat arah ke sana, ya udah tetap bakalan ke sana, nggak akan rubah-rubah kayak naik bis yang belok-belok. Kalau kereta tuh lurus terus kan, ya belok pun cuman sedikit. Maka kalau di kereta, teman-teman nggak boleh sholat dengan cara cuman tayamum dan duduk di kursi. Teman-teman harus wudhu. Wudhu sempurna bisa di WC, lalu sholat dengan sempurna sambil berdiri menghadap kiblat, itu sah. Adapun kalau kasusnya tadi kayak di bis atau di pesawat, ya nggak mungkin kita berdiri, nggak mungkin kita wudhu. Maka caranya adalah tadi, kalau emang kita sampai ke tempat tujuan, masih bisa sholat dengan jamak takhir, lakukan itu. Tapi kalau misalnya emang terobos semua waktu sholat, atau misalnya subuh kan nggak bisa dijamak. Kita perjalanan jam 3 pagi, nyampe tujuan jam 9 siang. Subuh masih ada di kendaraan. Nah, kalau pada saat itu barulah kita boleh sholat di kendaraan sesuai kemampuan kita. Kalau bisa wudhu, kalau nggak bisa wudhu ya udah tayamum. Kalau bisa berdiri wajib berdiri, kalau nggak bisa berdiri ya udah sambil duduk aja. Sebagaimana kayak gini sekarang, andai ini adalah kursi bis, dimana kita kalau berdiri mentok nggak bisa, maka ya udah sholat sambil duduk semampunya aja. Seperti ini, rukunya kayak gini, sujudnya seperti ini. Atau kalau sujud nggak mungkin bisa, ya udah sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Tapi kalau misalnya ternyata atasnya masih tinggi, maka kita masih bisa berdiri, teman-teman. Lakukan sholat dengan cara berdiri, karena ini sholat wajib. Berdiri, lalu ketika ruku masih bisa rukulah. Itidal, berdiri lagi. Kalau sujud nggak mungkin karena tempatnya penuh, atau tempat jalan orang nggak mungkin kita sujud di situ. Maka ketika sujud, ya udah kita balik ke duduk lagi. Lalu agak dibungkukan seperti ini. Intinya harus berusaha berdiri, kecuali kalau emang nggak memungkinkan. Jangan sampai ketika masih mungkin berdiri, masih bisa wudhu, kita malah skip berdiri, kita skip wudhu. Itu nantinya malah jadi nggak sah secara fikihnya. Yang udah terlanjur, minta ke Allah untuk biar diterima sholat-sholatnya masa lalu yang mungkin kita masih belum sempurna. Oke? Seperti itu. Bulan Ramadan, bulan dimana amal soleh dilipat gandakan. Yuk, kita berusaha memperbanyak sedekah. Teman-teman bisa ikut challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Gampang kok caranya, tinggal scan di kris yang ada di layar kaca. Semoga dengan ini kita dapat pahala yang sangat besar, dan itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah dan dapat surga tertinggi Firdaus.